Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu hari ini akan didampingi oleh Kakak Novi dan Kakak Sondang ya sebagai pelayan firman. Untuk itu adik-adik harus semangat walaupun kita beribadah dalam rumah kita masing-masing ya. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Oh sukacitaku. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang sangat indah Tuhan, kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami, terima Tuhan Yesus, amin. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Sondang, terlebih dahulu kita bernyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku.
adik-adik, selamat pagi. Hari ini bersama dengan Kak Sondang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati kami supaya kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, kakak harap semuanya sudah dibuka Alkitabnya. Nah, kita akan membaca Alkitabnya dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya adik-adik. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada. Nah, ini menunjukkan kuasa Tuhan adalah Dia sebagai Tuhan yang mampu mengubah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang nyata ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik saat ini ada yang merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, adik-adik harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan kuasa Tuhan, karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Itu dia. Yang kedua, kita belajar dari pelayan-pelayan, ya. Nah, pelayan-pelayan yang tadi disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mencari tempayan, mereka tidak banyak bertanya adik-adik, ini mau dibuat apa? Apakah mungkin? Apakah bisa? Nah, mereka tidak banyak bertanya seperti itu, tetapi mereka melakukan saja dengan taat. Dan Tuhan akhirnya dapat mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik di sini juga pun harus belajar seperti pelayan-pelayan yang ada. Nah, adik-adik nggak usah ragu, adik-adik nggak usah banyak bertanya. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan,
dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya hari ini ada adik-adik yang ragu, misalnya ingin mendapatkan nilai ujian yang bagus, adik-adik harus yakin dan jangan lupa tetap belajar keras. Pasti Tuhan akan memberikan nilai yang baik asal kita mau tetap berusaha dalam belajar. Itu dia ya adik-adik. Nah, contohnya lagi, misalnya ketika adik-adik saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, ada yang sakit. Nah, adik-adik harus tidak usah ragu, harus percaya kalau kita itu hanya perlu minum obat. Kita itu hanya perlu minum obat, makan teratur, dan berdoa kepada Tuhan. Nah, pastinya itu akan sembuh. Nah, artinya kita juga tidak hanya percaya kepada Tuhan ya adik-adik, tetapi kita juga harus punya usaha. Nah, sama seperti para pelayan tadi, mereka juga tidak tinggal diam. Nah, tapi mereka mencari tempayan-tempayan itu, berusaha mencari tempayan-tempayan supaya dapat menyediakan tempat untuk melihat kebaikan Tuhan. Iya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, hari ini aktivitasnya kakak mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik semua. Nah, ayat hafalannya dapat diambil dari Yohanes 12. Kita buka sama-sama ya adik-adik. Yohanes 12 ayatnya yang ke-18. Nah, ini ayat hafalannya dapat dikirim paling lambat nanti sore ya adik-adik. Kirim videonya paling lambat nanti sore. Nah, itu akan ditampilkan untuk video minggu berikutnya. Nah, kakak bacakan ayat hafalannya ya adik-adik. Yohanes 12 ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Nah, adik-adik, ini dia ayat hafalannya. Selamat bekerja dan semoga kita selalu sehat-sehat dan dapat kembali lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi Ada Satu Nama yang paling indah.
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, kiranya jadikanlah kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan, jadikanlah anak-anak yang yakin akan mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan terimalah persembahan ini agar dapat dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang pada saat ini Tuhan masih mengalami wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya mukjizat-Mu Tuhan untuk bangsa kami ini, semoga virus ini dapat segera hilang dan kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kiranya berkatilah juga mereka, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka perlindungan-Mu, lindungilah mereka dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Dan kami juga mohon untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhanlah juga yang memberikan kesehatan kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami Tuhan, kiranya sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.